Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yanti Amelna selaku fasilitator saya dan yang terhormat Ibu Tin Triani Satta sebagai pendamping praktik saya. Saya Yesi Dwi Putri adalah CGP Angkatan 9 dari SMK Hasanah Pekanbaru. Berikut adalah percakapan pra-observasi dengan Ibu Yolani Sapitri selaku rekan sejawat saya. Ibu Yolani adalah guru kejuruan pada konsentrasi keahlian akuntansi. Percakapan pra-observasi ini sebagai tahapan awal pada kegiatan coaching supervisi akademik pada tugas aksi nyata modul 2.3. Assalamualaikum Ibu Yolani Sapitri. Waalaikumsalam Ibu Yesi. Apa kabar Ibu Yola? Alhamdulillah sehat Ibu Yesi. Alhamdulillah sehat Ibu Yola. Ini maaf nih Ibu Yola, mengganggu waktunya. Apakah Ibu Yola saat ini sedang kosong ya? Ya, sedang kosong Ibu Yesi. Oke, alhamdulillah. Beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Ibu Yola bahwa saya akan melaksanakan supervisi akademik pada kelas Ibu Yola ya. Kegiatan supervisi akademik ini itu bertujuan untuk membentuk kita ya Bu Yola sebagai guru, dalam hal ini untuk mengembangkan kompetensi kita dan meningkatkan kemampuan kita serta merefleksikan atau perbandingan atau perbaikan terhadap kualitas pembelajaran kita di kelas ya Bu, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan dapat benar-benar melakukan suatu pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhannya atau keberpihakan kepada murid ya Bu Yola. Ngobrol-ngobrol kita yang sekarang ini saya harap kita santai aja lah ya Bu Yola ya. Ibu Yesi. Baik Bu Yola, bagaimana perasaan Ibu Yola ketika tahu saya akan mensupervisi? Perasaan saya cukup senang sebab saya diberikan kesempatan untuk disupervisi oleh Ibu Yesi dan saya bisa ikut dalam program CGP yang dilakukan. Baik Ibu Yola, terima kasih. Kira-kira hal baik apa yang Ibu Yola harapkan dari kegiatan ini Ibu Yola? Hal baiknya yang pertama adalah sebagai penilaian diri saya, mampukah saya mengejar sesuai dengan kurikulum pendidikan sekarang. Dan dalam itu tentunya evaluasi tujuan pembelajaran yang saya lakukan dalam kelas apakah sudah tersampaikan atau belum dalam setelah supervisi. Dan yang terakhir tentunya adalah evaluasi. Evaluasinya adalah mawas diri saya sebagai guru, apa yang baik sudah saya lakukan, maka saya tetap pakai. Mungkin kekurangan-kekurangan dalam proses pembelajaran yang nanti diinginkan akan saya perbaiki. Luar biasa Ibu Yola. Oke, baik Ibu Yola. Dalam observasi kita yang akan dilakukan itu hari Jumat besok ya Bu Yola. Hari Jumat besok ya. Pelajaran dalam pembelajaran apa itu materi observasi besok? Pembelajaran ini itu dasar-dasar akuntansi, pelajarannya itu terus ada pembelajaran kita dalam menyusun laporan keuangan. Menyusun laporan keuangan. Oke. Jadi dalam pelajaran akuntansi tersebut itu materinya tentang menyusun laporan keuangan ya Bu? Keuangan. Oke. Kemudian kira-kira
Berarti besok targetnya berapa tujuan itu? Dua saja. Dua, Karena oke. kita udah division kan Ya, besok. capek deh lah ya. Dalam dua tujuan yang Ibu sampaikan tadi, area pengembangan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan, baik itu maksudnya terhadap kompetensi murid dan kompetensi Ibu sendiri terkait peran Ibu sebagai guru guru. Mungkin untuk topiknya adalah cerita itu nanti sebelum pengerjaan itu mereka kan selalu kemarin juga mengerjakan yang namanya pengenalan modul. Nah, poin dari untuk mengerjakan laporan itu tadi itu sudah ada di dalam bentuk pengenalan tersebut di basic. Jadi sehingga dari situ anak-anak bisa secara mandiri untuk menyusun laporan tadi. Jadi akan tampak siswa mana yang diferensiasinya kan nanti akan terlihat mana yang membutuhkan perhatian khusus, mana yang sudah bisa dilepas, mana yang harus kita berikan. Oke, terkait dari peran Ibu sebagai guru di situ. Kalau peran saya sih dalam materi ini adalah hanya memberikan poin awal dasar saja, artinya saya akan menjelaskan apa aja poin penting yang masuk di dalam laporan tersebut, lalu nanti anak-anak yang memilah akun-akun yang bisa dimasukkan di dalam laporan tersebut. Oke. Nanti pada pelaksanaan itu Ibu akan melaksanakan model pembelajaran seperti apa? Mungkin pembelajarannya adalah project Learning. karena dia kan nanti ada hasil dari hasil. Itu berdiferensiasi atau gimana? Ibu? Kalau kita harapkan mungkin diferensiasi beda, cuman kita tidak tahu di lapangan apakah bisa dilakukan atau tidak. Menurut training Ibu Kalau gimana? menurut saya Dalam program modul Ibu? modul yang saya lakukan sih bisa, tapi tidak, karena diferensiasi ini kalau kita terapkan ke anak, semua anak yang mungkin semua anak yang sudah ada diferensiasi, cuma pas di lapangan itu sudah tepat tak dengan materi yang sekarang dilakukan diferensiasi. Begitu ya, Ibu. Diferensiasi itu kan ada tiga. Kita satu itu tidak tertarik Ibu, misalnya diferensiasi konten, produk, atau proses. Mungkin barangkali salah satu proses sih. bagian proses bisa diferensiasi ya. Karena nanti di proses itu kan mereka memberikan jawaban kasus mereka, lalu nanti ada yang lembar itu kita beda-bedakan, ada lembar yang sudah dituliskan waktu saja, lalu nanti angkanya mereka yang mengisikan seperti itu. Terus ada nanti yang lembar dalam pembuatan laporan keuangan itu menggunakan kosong, mereka yang mengisi masukan. Itu sih cuma diferensiasinya. Oh, ini proses ya. Proses. Kalau apa produk nggak mungkin ya? Mungkin Ada karena bisnisnya. dia sistemnya memang menghasilkan satu hasil, cuman kalau produk kan lebih kepada hasil yang berbeda-beda. Nah, sementara ini hasil kita memang satu kesatuan yang sama. Oke. Makanya waktu itu. Baik Ibu. Kira-kira dari perencanaan Ibu tadi, dari rencana dalam modul Ibu, atau mungkin yang terbesit dari Ibu, kira-kira kendala apa yang akan menjadi hambatan dalam pelaksanaannya nanti itu? Mungkin dalam pelaksanaan pembatasan yang pertama adalah waktu kali ini. Waktu itu sebenarnya nggak cukup kalau saya berdua kan ada beberapa DP itu juga saya memastikan mungkin hanya satu tujuan yang sampai dari itu. Untuk menyikapinya menurut Ibu kayak seperti apa kira-kira ya? Menyikapinya yang pasti kalau misalnya belum tercapai, tentu kita akan ada pertemuan berikutnya. Tapi benar-benar dimasukkan laporan modul itu satu tujuan pembelajaran. Oh, minimal satu tujuan tercapai ya. Tercapai karena sistemnya ini dia berurut, karena kalau pengerjaan siklus itu harus berurutan dasarnya.
Nggak bisa kita langsung ke laporan terlebih dulu, tidak bisa seperti itu. Atau ke closing dulu kan nggak mungkin. Memang sistemnya step by step. Mereka langsung membuat jurnal terlebih dulu, melakukan tulisan, baru ke neraca, dan lanjut barulah proses pembuatan laporan keuangan. Nah, di dalam laporan keuangan itu banyak lagi alur navigasi. Nah, ini alur yang pertamanya adalah laporan keuangan dan yang akan dibahas. Nanti ada lagi laporan keuangan untuk closing sama neraca penutupnya. Ada lagi sistem. Nah, jadi itu Kompleks ya, Bu. kompleks sih. Pertimbangannya terlalu banyak ya, Bu. Tapi paling tidak Ibu kan mestinya satu dari tujuan pembelajaran itu Ibu targetkan minimal terpenuhi. Nah, kira-kira bukti bahwa tujuan pembelajaran sudah tercapai nanti apakah bisa dilaksanakan di akhir pembelajaran atau kita mesti menambah jam tambahan atau gimana Ibu? Kalau menurut saya sih buktinya itu mereka kan belajarnya diferensiasi. Misalkan dalam bentuk proses. Jadi ya hasil yang mereka kerjakan itu. Kalau mereka memang terbukti mereka bisa menyelesaikan pekerjaan mereka dalam proses pembelajarannya, berarti bisa dikatakan itu mampu untuk menyelesaikan kasus. Berarti produknya ada, Ada dari mereka. baru dianggap itu ya terpenuhi dan mengerti ya Bu Yola. Oh, berarti targetnya jelas ya Bu Yola. Oke, wah udah kira-kira udah lengkap itu ya. Berarti bahan ajarnya itu apa aja tuh Bu Yola? Bahan ajar yang pastinya adalah kita RKPD-nya. Udah siap itu ya Bu Yola. Kita buat RKPD-nya. Setelah itu bahan ajar yang pasti ada apakah kita berikan material YouTube atau apa. Nanti kita sampaikan seperti ini isi dari laporan keuangan di bagian dan laporan penduduknya. Untuk ada inklusivitas sama neraca yang sudah benar. Jadi mereka kan buat neraca terlebih dahulu dan hasilnya nanti kita akan memberikan neraca yang sudah benar pada mereka. Jadi dari mereka mereka Luar biasa sekali. Jadi perlu saya lihat Ibu menjelaskan detail seperti itu, sepertinya lengkap semuanya ini ya. Udah lengkap, mudah-mudahan pembelajaran besok bisa terlaksana sesuai dengan harapan, tujuan pembelajaran tercapai, kemudian indikatornya terpenuhi ya, bukti bahwa telah dijalankan pembelajaran itu sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Mudah-mudahan rencana Ibu Yola bisa berjalan. Saya tunggu. Ini saya tidak sabar lagi untuk menunggu kegiatan besok Ibu Yola. Kita cuman saya setelah pembelajaran observasi, saya minta waktu Bu Yola lagi. Kita akan membuat pasca observasi untuk refleksi lagi. Rencana kita ini apa berjalan sudah sesuai dengan target kita ini hari ini ya Bu Yola ya. Oke. Sekian dulu Ibu Yola. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yesi. Waalaikumsalam. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu. Siang, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ada rapi ya kelasnya. Ada yang nggak datang nggak kira-kira? Alhamdulillah datang ya. 1, 2, 3. Oke. Siap. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai laporan keuangan. Terakhir kita membuat apa? Neraca. Ayo keluarkan neracanya masing-masing. Punya kalian mana? Di kelas. Ambil dulu. Oke, silakan buka neracanya masing-masing. Lembarnya udah ada kan di sana? Oke. Mau tahu nggak apa materi kita hari ini tujuannya? Enggak? Serius? Yakin? Oke. Nah, jadi untuk hari ini kita ada 3 tujuan dasar. Kita akan
Membuat neraca neraca lajur. Lihat apa nggak bang neraca lajur bukunya lembarannya. Oke? Oke, ada neraca lajurnya masing-masing? Ada. Coba. Udah selesai neraca lajurnya? Lembarannya? Nah, jadi sekarang saya ingin kalian memahami yang dikatakan laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari berapa aja? Apa aja? Coba sebutkan. Arus kas, Oke, pertama apa, Ray? laporan arus kas, Laporan arus kas. ya laba rugi, Arus kas habis itu laba rugi. Kas. neraca, Habis itu jadi poinnya ada 4. Jangan sampai lupa. Paham? Sekarang yang mau saya sampaikan ke kalian kan udah megang tuh semua dari bentuk neraca. Neraca dari bentuk neraca lajur. Ya kan? Di neraca lajur siapa yang bisa dulu menjabarkan ada berapa item dia di neraca lajur? Ada berapa? Ada berapa Ji? Ada berapa Bang? Ada 5 Bu. Sebutkan Bang. Neraca saldo. Oke. Neraca penyesuaian. Oke. Neraca saldo setelah penyesuaian. Ya. Laba rugi. Laba rugi terus dan neraca. neraca. Oke. Berarti nanti hadiahnya jemput sama Ibu ya. Ada 5. Jadi neraca saldo itu, neraca lajur itu ada 5 poin. Kalau yang membuat untuk laporan keuangan ada berapa? 4. Sekarang Ananda duduk berkelompok berapa orang? 1, 2, bertiga. 1, 2, bertiga. 1, 2, bertiga. Elsa berempat. Oke Bang, silahkan duduk Bang masing-masing. Oke, bertiga. Kalian bertiga tuliskan dulu di kertas nama kelompoknya. Satu kertas satu orang, Bu. Apa? Satu kertas satu orang. Satu kelompok, satu kertas, oke? Ya. Abang ada kertas buram yang kecil aja, nggak usah banyak-banyak. Ini kan sampai di situ kemarin yang neraca lajurnya nggak nyontek kan? Enggak kan neraca lajurnya? Aset. Nih, Neng, kertasnya. Masuk, Nak. Masuk sayang. Masuk. Kita kerjakan neraca lajur, oke? 1, 2, berarti 1, 2, bertiga. Jessica berdua sama Abang Ganteng, Julius. Yuk, sini Jess. Ibu kakak Jess. Oke, satu kelompok bertiga, tapi kalian kan ada kurangnya kan? Dah? Boleh, terserah. Pokoknya dituliskan udah selesai nama kelompoknya. Sekali lagi. Jangan lupa lembar untuk observasinya udah dikerjain kan? Maksudnya udah ada kan lembar di sininya? Kan udah Ibu kasih kan kemarin lembarannya? Oke. Dijawab. Kamu lembarnya belum ada? Belum ya? Oke, lembarannya bisa dicatat oleh masing-masing, cuman yang itu bisa difotokopi nanti lembarannya. Oke? Oke, udah selesai nama kelompoknya masing-masing. Yes, keluarkan Jess. Lembarannya Jess. Lembaran yang kalian kerjakan sudah kalian keluarkan? Iya, silakan ambil dulu. Ambil dulu. Iya, itu lembaran. Itu dia lembarannya Bang. Iya. Itu punya siapa tuh? Punya Bang nak. Pinjamkan. Ada yang apa? Di situ ada, Bu. Ada lembaran lagi di situ? Ada di sini. Ada dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yesi Dwi Putri dari SMK Hasanah Pekanbaru CGP Angkatan 9. Dengan berikut kita akan melaksanakan pasca observasi kelanjutan dari pelaksanaan
pra observasi kemarin dan observasi kelas yang telah kami lakukan. Di sini saya didampingi oleh Ibu Yola sebagai coach saya atau guru yang disupervisi. Kebetulan Ibu Yola adalah guru kejuruan dari akuntansi. Nah, berikut dengan Ibu Tin Trianisata sebagai pendamping praktik saya. Kami mengadakan pasca supervisi ini kebetulan ini kita berada di ruang TEVA, studio TEVA dari Multimedia SMK Hasanah Pekanbaru. Kita mulai pasca observasinya. Assalamualaikum Ibu Yola, Ibu Tin, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, sehat Bu Yesi. Alhamdulillah. Begini ya, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan lah ya, kira-kira terkait dengan jalannya observasi kita kemarin ya Bu Yola ya. Ya, benar. Kemudian tujuan percakapan refleksi pasca observasi ini merefleksikan kegiatan kita kemarin ya Bu Yola. Ya. Oke. Bagaimana perasaan Ibu Yola terkait observasi kelas kita kemarin Ibu Yola? Perasaan saya ya cukup senang ya Bu Yesi ya, karena bisa disupervisi dan bisa dinilai. Lebih dan kurang dari saya juga bisa untuk memawaskan diri saya, maka benar atau tidak yang saya lakukan, kurang atau tidak, bagaimana nanti setelah lanjutan yang hasil observasi yang Bu Yesi lihat dari saya. Oke, baik. Jadi kira-kira dari kegiatan kita nih, Ya, Bu. yang ingin Ibu capai nih dalam pelaksanaan pasca observasi kita ini? Mungkin yang tujuan yang pertamanya yang pasti materi pembelajaran yang dilakukan itu sudah tersampaikan kepada peserta didik kita. Setelah itu tujuannya yang pastinya adalah ini adalah wahana baru, artinya saya tidak disupervisi kepala sekolah, tapi disupervisi oleh teman sejawat. Nah, itu mungkin ada sensasi yang berbeda tuh Bu Yesi, antara kepala sekolah dan teman sejawat gitu. Jadi intinya kita sebagai guru yang diobservasi itu lebih legowo, artinya legowonya di sini kita lebih ngerasa lebih enjoy. Alhamdulillah kalau Ibu enjoy ya. Iya, enjoy. Jadi lebih enak ngobrolnya Bu ya. Karena di satu sisi kita di sini adalah sama-sama mencari kesempurnaan yang baik. Kalau misalnya kita di supervisi dari atasan, mungkin beban kita sebagai guru biasa itu cukup luar biasa. Gitu. Oke, berarti tujuan Ibu hari ini di pencapaian kita ini kita ingin Ibu ingin merevisi lagi ya kegiatan yang kemarin kita lakukan. Gitu. Nah, kalau menurut Ibu dari tujuan perencanaan dan tujuan awal dari waktu kita bicara pada pra observasi, apakah sudah terlaksana pada saat observasi Ibu? Kalau saya sampaikan di pra observasi itu ada 4 tujuan pembelajaran, tapi setelah kita lakukan di lapangan memang untuk 4 tujuan pembelajaran itu tidak bisa langsung terrealisasi. Hanya 2 yang mungkin kita selesaikan di waktu 2 jam itu. Cuman dalam yang pra kemarin itu kan semuanya disampaikan dalam satu indikatornya tadi itu kan bagiannya ada 4. Tentu saya akan menjelaskan bahwasanya isinya ada 4 yang mau disampaikan kepada siswa. Tapi ketika pelaksanaannya itu 4 tujuan pembelajaran itu hanya 2 pembelajaran yang bisa tersampaikan kepada mereka dalam jangka waktu 2 jam tersebut. Oke, berarti Ibu rencananya kepingin 4 tujuan, tetapi ternyata hanya 2 yang terlaksana. Menurut Ibu kendalanya di mana tuh? Kenapa? Apa nggak bisa sekaligus gitu? Enggak, sebab kita ini kan guru produktif, berbeda dengan guru normatif dan adaptif. Kalau guru produktif ada pengerjaan step by step yang anak kerjakan, jadi ada rentang waktu yang dibutuhkan agak sedikit lama begitu Bu Yesi. Berarti kendala dari segi waktu ya Bu dari ya? segi waktu, dari segi materi yang harus memang dijelaskan lebih lama lagi.
Menurut Bu Yola, kira-kira solusi apa menghandle itulah ya sehingga semua target pembelajaran itu bisa tercapai. Ya waktunya mungkin agak lebih sedikit dipanjangkan lagi, karena kan kita yang kemarin kita observasi ini kan hanya jangka waktu 2 jam, mungkin dalam 4 jam mungkin udah bisa diselesaikan materi itu. Oke. Mungkin hal-hal itu. Apakah di keseharian akan Ibu buat kemarin Ibu buat perencanaan 4 JP. Nah, waktu akhirnya terlaksana 2, apa Ibu berniat untuk memperbaiki itu? Ya kalau saya sih sebenarnya gambaran setelah 2 JP sebenarnya sudah ada gambaran saya seperti apa mengajarnya, pasti ada penilaian yang disampaikan gitu ya. Cuman memang kalau ada waktu kita selesaikan memang dalam 4 tujuan pembelajaran tadi. Iya, harapannya. Cuman kan dari segi ini memang hanya diberikan waktu 2 jam. Gitu. Terus dari segi pembelajaran dari kendala ya, Bu. Kendala ya, betul. Oke, baik. Berarti tadi rencananya 7 pembelajaran akan direvisi lagi waktunya ya, Bu? Iya, akan direvisi lagi waktunya kalau memang di hari itu akan selesai. Itu karena kita mesti diperpanjang iya, ya. karena kita itu sebenarnya dasar-dasar akuntansi itu Ibu, itu jadwal jamnya adalah 12 jam satu harinya kemarin. Gitu. Oke, baik. Karena itu kan cuma 2 jam ya mungkin cuma kulit depannya aja. Gitu. Arti intinya memang targetnya sebenarnya memang cocok untuk 2 jam untuk dua tujuan tercapai, bukan dari 4 gitu Bukan ya. dari Benar, empat, berarti. Nah, kalau 4 ya butuh waktu lagi. Ini karena momen tertentu aja Tentu ya, karena aja. batasan waktu Batasan ya. waktu, Baik, gitu. baik. Kira-kira dari segi tujuan, oke. Berarti kendalanya kita mesti revisi lagi ke depan ya, Bu ya. Terkait dengan apa tadi waktu ya. Oke. Nah, kira-kira area pengembangan yang kemarin Ibu rencanakan sudah berjalan apa belum? Kalau kita lihat dari secara yang kita pelajari bersama anak-anak tadi setelah Ibu datang itu data-datanya sudah mereka siapkan tadi kan udah yang saya lihat kan, oh ini mereka sudah menyelesaikan dulu yang namanya neraca lajur. Karena untuk menyelesaikan laporan keuangan itu harus ada neraca lajurnya dulu gitu. Perkembangan yang Ibu terhadap anak udah mereka siapkan. Nah, Iya. sekarang Ibu kira-kira dengan Ibu sendiri kayak mana waktu mengajar? Mungkin agak sedikit sulit ya Bu ya, karena nggak semuanya bisa langsung paham inti dari maksud di neraca lajur itu seperti apa. Nah itu yang bisa membuat tujuan pembelajaran tadi itu tak semua siswa bisa mampu menyerap hanya sekali pertemuan saja Bu Yesi. Kira-kira trik apa selain itu? Karena itu sepertinya sulit juga ya materinya ya, Bu. Karena mereka kan memang mengerjakan bukan pada sistem teori. Kalau mereka memang pengen mau, ya mereka itu tadi kita buat tadi itu diferensiasi mana yang ini nggak bisa, di bagian mana yang nggak bisa. Berarti kita letakkanlah posisinya seperti apa. Contoh, kita kan ada kolom yang kosong Ibu. Setelah kolom itu kosong, mereka bisa mengisi langsung dari neraca lajurnya. Tapi ada anak mungkin yang kita harus sediakan dulu nama-nama tabelnya di dalam. Tuh, kita lihat, oh dia tidak mengerti nih mana ya ini harus ditambah atau dikurangnya. Nah mungkin untuk anak yang ini kita sediakanlah di dalam lembar tadi sudah tertulis nama-nama akunnya. Tinggal dia menganalisa apakah ini harus ditambah atau dikurang. Tapi berbeda dengan siswa yang lain yang sudah bisa langsung menginputkan ke lembar kosong tersebut. Itu sih triknya paling Bu. Itu trik yang Ibu lakukan. Nah, kira-kira menurut Ibu cukup efektif nggak trik itu? Atau ada barangkali trik yang berbeda, lebih menurut Ibu yang ingin Ibu coba laksanakan terhadap siswa Ibu? Ya mungkin kalau saya belum pernah ngambil trik ya Bu, ya sih cuman baru trik itu. Harapun atau triknya yang lain adalah kita menyiapkan laporan perusahaan lain dan dia cuma melihat bagian itu, tapi dia tidak mengerjakan. Nah itu berarti skalanya anaknya lebih rendah lagi gitu. Turun lagi grade-nya. Karena kita hanya menyuruh dia membaca dari orang lain, bukan membuat. Nah, ketika dia sudah membaca, dari situ dia bisa menilai, oh ini harusnya ditambah, oh kalau ada laporannya seperti ini, berarti bagian
yang ini ternyata ditambah ya, oh kok kolom-kolomnya cuman ada laba rugi, terus ada pendapatan. Nah, oh berarti isinya pendapatan ya. Kalau aku nanti dapat soal yang seperti ini, berarti isi di sini pendapatan. Mungkin gitu grade. Berarti solusinya hanya menurunkan grade berarti. Iya, Ibu. Tapi berarti tujuan pembelajaran Ibu nggak tercapai karena kemarin Ibu bilang tujuan pembelajaran Ibu membuat laporan, mampu membuat laporan. Nah, kira-kira solusi apa yang supaya anak ini nih, ini yang susah nih, kira-kira menurut Ibu kayak mana? Ya itu, maksud saya kita hadirkan dulu laporan keuangan orang. Setelah itu dia lihat, baru soal yang tadi kan dia ada 3 jenis berarti. Orang yang siswanya diferensiasi yang bisa langsung mengerjakan, artinya dari neraca lajur yang sudah dia siapkan kita kasih dia lembar kosong lagi untuk mengerjakan laporan keuangan. Setelah itu yang kedua, ada siswa yang mengerjakan laporan keuangan, tapi laporan keuangannya kita sajikan nama-nama akunnya di dalam. Dia hanya memilah ini ditambah atau dikurang. Nah, siswa yang betul-betul tidak mampu, kita hadirkan dulu lapor keuangan yang sudah jadi. Dia akan membandingkan laporan keuangan yang sudah terisi sama yang belum terisi. Nah, dari situ dia akan lihat, oh ternyata yang ini dimasukkan ya, dia akan memilah di situ. Baik. Luar biasa Ibu Itu Yola. sih, Itu mungkin udah trik-trik solusinya ya, spesifik. trik-triknya. Berarti yang tadi Iya. memang menjalankan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu iya, ya. diferensiasi Berarti gitu. kalau yang kurang, berarti Ibu Yola tadi tambahkan dengan referensi barangkali itu ya, referensi itu baru mungkin tambah referensi. ya. Untuk anak-anak anaknya, yang agak tapi lambat tetap ya, dia tanda kutip nih ya Bu Yola. Iya. Dia tapi tetap akan membuat laporan keuangan itu gitu. Tapi dia tetap. harus ada contohnya kita berikan. Berarti tujuan pembelajarannya tercapai, cuman pembelajarannya ya memang diferensiasi itu penting ya Bu ya. Gitu. Jadi kita pilah-pilah lah Ibu gitu. Tapi yang trik kedua itu belum pernah Ibu lakukan. Iya belum Bu. Yang trik Jadi kedua kedepannya apa Ibu berencana untuk melakukannya? Iya mungkin seperti itu cara solusinya. Solusinya. Kalau menurut Ibu kapan rencana Ibu buat? Ya kalau kita masih selesaikan dulu di materi ini sampai 4 tujuan, setelah itu kita bisa evaluasi balik lagi ke yang nggak mengertinya gitu. Oh, balik lagi. Berarti kalau ketika dia tidak mengerti, berarti Ibu kan review ulang, ternyata ulang. tidak, diulang Kita lagi ulang untuk anak-anak tertentu ya Bu ya? tertentu gitu, dengan Oke. solusinya seperti itu. Kira-kira kalau dari kemarin yang Ibu telah laksanakan observasi kelas kemarin, kalau tercapainya itu kapan itu Bu? Tercapainya ya harusnya minggu ini udah harus tercapai karena kan udah harus ujian semester kita lagi ya. Berarti targetnya minggu ini harus Udah terselesaikan untuk target pembelajaran tadi ya, Bu, ya? Laporan keuangan tadi ya. Baik. Aduh Ibu Ira, jadi kita sudah bicara tadi tentang tujuan pembelajaran Ibu. Ibu sudah mengatakan tadi mau permasalahannya itu ya Bu ya. Iya. Itu permasalahan sering yang kejadian ya Bu. Sering. Terus ada lagi solutionnya, memang ada lagi trik baru itu ya? ya? Ada trik baru lagi karena gini, di akuntansi itu ada 3 jenis perusahaan yang akan dibahas. Nah, 3 perusahaan ini dibahas memang berdasarkan levelnya. Artinya kelas 1 jasa, kelas 2 dagang, kelas 3 manufaktur. 3 jenis perusahaan ini akan menghasilkan laporan keuangan yang berbeda-beda. Kenapa seperti itu? Karena kalau di jasa dia tidak ada barang dagang atau persediaan barang dagang. Sementara untuk di kelas 2 itu kan ada namanya perusahaan jasa dagang. Di dagang itu ada lagi nanti di dalam laporannya adalah persediaan barang. Dan terakhir yang kelas 3 itu manufaktur. Manufaktur dia persediaannya ada 2, persediaan barang baku dan persediaan barang jadi yang setelah dia olah. Itu tentu akan berbeda perusahaannya. Kalau kita mengajarkan laporan keuangan di misalnya di kelas 3, berarti kan dia masuk ke manufaktur tuh. Nah, manufaktur ini adalah laporan keuangan yang paling sulit untuk dikerjakan. Berarti kalau dia tidak mampu, kita bakalan trik, kita kasih dulu dia yang di bagian kedua, di tengah-tengah, yaitu laporan keuangan perusahaan dagang.
Wah, Gitu. luar biasa kali, Wak. Kayaknya triknya udah terpikirkan Iya, semuanya ya. terpikir. Karena Udah memang terpikirkan. begitu, Cuma belum caranya. pelaksanaannya kali Bu Iya. Yola ya. Memang belum terlaksana Bu Yesi. Karena pun terakhir kita ini kan ujian kelas 3 ya Ibu Yesi, untuk UKK seharusnya mereka memang mengerjakan perusahaan manufaktur. Tapi setelah kita lihat di semester 1 konsep manufaktur itu belum terlaksana sama mereka. Akhirnya kita turunkan grade, yang kita keluarkan adalah perusahaan dagang. Terus ada lagi orang luar yang ujian ke kita. Ketika kita kasih anaknya itu adalah soal perusahaan dagang, mereka tidak mampu untuk mengerjakan, hasil kita menyediakan soal dengan perusahaan jasa. Oh gitu. Berarti ada penurunan solusinya, grade-nya mungkin berdiferensiasi tadi lah ya Bu ya, pertimbangan. Kira-kira kalau untuk memaksimalkan tujuan pembelajaran tercapai itu ada hal lain yang Ibu, karena itu kan menyesuaikan dengan kondisi anak atau memang intinya kita kan berpihak pada murid ya Bu ya. Berpihak pada murid. Jadi itu solusi yang terbaik menurut Ibu Yola. Menurut saya seperti itu, tapi saya tidak tahu juga itu menjadi hal yang baik atau tidak dari solution yang saya lakukan. Oh gitu. Menurut Bu Yola, pembelajaran itu apakah memang solusinya menurut target kita atau memang kita targetnya siswa yang sesuaikan dengan siswa? Iya, sesuaikan dengan siswa tadi itu Bu ya. Jadi setelah kita lakukan, kita berikan dia pemahaman, ternyata dia tidak mampu, maka kita mampukan dia seperti mana dia mampunya. Seadanya, semampunya siswa dan kodratnya ya Bu ya. Gitu. Wah, luar biasa sekali Bu. Karena itu yang diminta dari proses pembelajaran yang diferensiasi itu. Saya juga baru memahami, artinya kan kalau kita dulu ngajar, apa yang jadi tujuan emang itu gitu. Kita di diferensiasi kita coba cari alternatif dengan konsep tujuan itu juga sampai, hanya saja bentuknya yang berbeda gitu. Berarti kesimpulan kita nih, menurut Ibu Yola, pengembangan diri Ibu Yola ke depannya kayak mana ini? Kalau dari pembicaraan kita tadi. Saya ya artinya saya sekarang lebih harus banyak membuat pilah-pilah alternatif karena kan kita belum terbiasa nih Ibu. Plan 1, 2, 3 gitu ya Bu. Gitu. Karena biasanya kan kita mengajar selama ini apa yang di KD memang itu yang harus disampaikan kepada siswa. Baik, Sementara di dalam kurikulum Merdeka itu sendiri sudah berpindah ruang. Tidak seperti itu lagi konsep pembelajaran. Benar-benar Ibu Yola. Paling itu. Jadi Ibu mau menyiapkan step 1, step 2. Kapan rencana Ibu buat? Kapan rencana Ibu buat? Ayo. Kapan rencana Ibu? Ini kita bisa lakukan insya Allah ke mereka. Dalam waktu dekat ini, kira-kira seminggu, 2 minggu ke depan? Seminggu ke depan ini lah Bu. Udah bisa ya Bu ya? Coba ya kita siapkan dulu alternatifnya. Gitu. Tak sabar saya mendengarnya. Lihat hasil akhirnya setelah ini ya Bu ya. Kira-kira gimana yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Ya, luar biasa juga Bu Yesi, karena pertama itu saya tidak memahami apa itu diferensiasi. Setelah adanya supervisi ini Bu Yesi meminta saya untuk menghadirkan diferensiasi, saya membaca kembali arti diferensiasi itu seperti apa, lalu saya coba saya terapkan dulu ke siswa saya, dan saya juga tidak tahu yang saya lakukan itu sepenuhnya diferensiasi atau tidak, tapi saya mencoba untuk menghadirkan diferensiasi karena diferensiasi tadi adalah keberpihakan kepada anak. Jadi saya tidak memaksa anak itu paham dengan ritme perusahaan satu saja, tapi tujuan perusahaannya itu tercapai. Karena saya kan menghadirkan solusi-solusi, kalau dia tidak mampu di manufaktur dia bisa ke dagang, kalau dia tidak mampu untuk membuat, kita hadirkan dulu contoh gitu. Alhamdulillah. Jadi akhirnya tujuan kita tercapai dalam pasca observasi ini ya Bu. Iya, semoga ke depan saya tunggu action berikutnya. Oke. Terima kasih semuanya Ibu Yolani Sapitri, Ibu Tin. Terima kasih pasca observasi kita sudah sekian, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.